petugas yang akan membawa detektor sinyal atau detektor apa gitu loh. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa lagi ya teman-teman ya, setelah sekian purnama aku hibernasi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini aku bisa menyapa teman-teman semuanya. Dan topik pembahasan kali ini adalah topik yang masih anget-angetnya banget nih, baru-baru banget dirilis sama UI. Apa coba? Iya benar, apalagi kalau bukan tentang SIMAK UI Ekstensi Online. Penasaran dong? Makanya stay tune terus ya. Baiklah teman-teman, langsung aja aku akan bahas tentang teknik pelaksanaan SIMAK UI daring. Yang pertama adalah peralatan yang perlu teman-teman persiapkan. Nah, alatnya ini nggak boleh ditawar nih teman-teman, harus ada. Kalau nggak ada itu teman-teman nggak bisa ikut ujian. Yaitu pakai laptop, kalau nggak pakai PC yang ada webcamnya ya. Harus di-highlight bener-bener ada webcamnya. Terus mungkin ada beberapa teman-teman yang, duh kak, aku nggak ada, misalnya laptopku rusak atau PC-ku udah lama nggak berfungsi gini, aku lagi di pedalaman Indonesia bagian ini gitu, jadi nggak bisa mengakses peralatan itu gitu. Akhirnya UI memberikan kemudahan, ya udah deh kalau misalkan kamu nggak ada laptop, kamu nggak ada PC gitu kan, ya udah kamu boleh pakai HP kamu, tapi syaratnya adalah HP kamu harus ada kamera depannya kayak gitu. Clear ya, jadi boleh pakai HP tapi syaratnya ketika teman-teman nggak punya PC atau nggak ada laptop kayak gitu. Kalau menurutku sih sepanjang aku ikut kuliah di UI itu kan biasanya ujian semesternya itu kan biasanya emang pakai apa sih, scale ya, jadi kayak student learningnya gitu. Dan di situ itu biasanya kita pakai laptop sih lebih enaknya, soalnya kadang-kadang biasanya kalau di HP itu ada apa ya, ada fitur yang nggak muncul kayak gitu. Jadi saranku sih lebih baik teman-teman pakai laptop atau pakai PC kayak gitu. Otomatis harus dipersiapin gitu ya. Jangan sampai kalian di tengah-tengah ngerjain gitu baterainya habis dan seterusnya. Itu kan nggak make sense banget kan alasannya kayak gitu. Jadi mending kalian persiapin karena udah tahu, oh ya berarti aku harus pakai laptop, pakai PC atau pakai apa, itu ya berarti kalian harus punya peralatan tersebut ya sebaik-baiknya, disiapin secara maksimal, baterainya ya harus di full dan seterusnya kayak gitu. Pokoknya jangan sampai hal-hal teknis yang mungkin muncul itu mengganggu kalian selama proses pengerjaan ujian berlangsung. Oke ya. Nah, setelah itu salah satu yang dijelasin di laman penerimaan UI adalah kamera yang dipergunakan oleh teman-teman di webcam, di laptop atau di HP atau mungkin di PC teman-teman itu adalah sebagai mata keduanya pengawas kayak gitu. Jadi kayak monitoringnya kayak gitulah. Jadi dulu sih kalau pas aku ujian nggak online ya alias offline gitu ya, itu tuh satu ruang itu bisa diisi berapa orang ya, katakanlah 100 orang gitu ya. Itu pengawasnya itu bahkan tiap jalur itu ada pengawasnya gitu, tiap apa sih, tiap baris ya, tiap baris itu ada pengawasnya yang tiap ini bolak-balik kayak gitu. Jadi nggak ada space buat kalian untuk bahkan untuk ngelirik ke kanan ke kiri itu kayak nggak ada aja gitu. Jadi itu aja kalau offline gitu loh. Apalagi kalau online-nya aku nggak tahu nih apakah satu pendaftar itu kemudian satu pengawas yang pengawasnya bakalan mantengin kalian sampai kalian dari awal sampai akhir, ngeliatin pergerakan mata kalian, ngeliatin gerak-gerik tangan kalian, kalau ada yang mencurigakan kemudian kalian akan ditandai dan seterusnya. Nah, aku nggak tahu sedetail apakah itu, tapi aku rasa hal-hal tersebut sangat mungkin aja terjadi, mengingat dulu itu pada saat aku ujian offline ya, itu ya seketat itu sih kayak gitu. Bahkan
Nah, ini sekalian menanggapi tentang isu pro kontra sebelum akhirnya UI ngeluarin rilis tentang aturan ujian SIMAK online ini ya. Sebelumnya tuh kan emang ada pro kontra ya antara yang setuju sama yang nggak setuju. Yang nggak setuju kan takutnya, aduh kalau online kan peluang untuk curangnya kan tinggi, gini dan seterusnya kayak gitu. Nah, aku rasa sih hal itu udah dipikirin matang-matang sama pihak UI gitu ya. UI udah tahu lah, udah paham potensi-potensi itu akan muncul, dan tentunya UI udah mikirin gimana nih caranya biar teknologi yang digunain UI itu bisa ngedetek orang-orang yang curang kayak gitu. Bahkan di Google Classroom aja deh, nggak usah jauh-jauh ya, di Google Classroom atau di Google Form aja udah ada kan itu bikin kuis yang kalau kita misalnya ngejawab buka tab baru gitu kita langsung ketahuan kan, itu aja Google gitu loh. Maksudnya yang nggak dipersiapin secara khusus buat ujian gitu. Apalagi ini SIMAK UI yang emang saringannya se-Indonesia gitu, yang emang buat ujian gitu, otomatis persiapan tentang hal-hal yang kayak detail-detail kayak gitu udah dipersiapkan juga dong sama UI kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bakal ada kecurangan dan seterusnya gitu. Udah deh, kalian nggak usah mikirin hal-hal yang kayak gitu. Kalian mending fokus aja ke diri kalian, ke persiapan diri kalian sendiri kayak gitu ya. Nah, balik lagi, jadi tadi dulu pada saat aku ujian offline gitu ya, itu tuh aku masih inget banget ya, itu ketua pengawas ruang itu kan orang UI ya, itu dia bilangnya kayak gini, mohon kepada seluruh peserta ujian, nanti akan ada petugas yang akan membawa detektor sinyal atau detektor apa gitu loh. Aku lupa ya nama sebutannya apa. Intinya detektor itu tuh kayak ngecek kalau misalnya ada apa sih namanya, ada interaksi atau penggunaan yang interaksi SMS atau mungkin WA atau apalah sejenisnya yang mencurigakan, itu bakalan kedetek gitu. Aku sih nggak tahu ya itu beneran apa enggak, tapi berulang kali sih nggak tahu deh berulang kali atau enggak ya. Intinya si pengawas ujian itu menyampaikan statement seperti itu, dan sampai aku selesai ujian pun aku nggak ngeh gitu ya detektor ujian wujudnya kayak gimana. Soalnya aku juga duduk di belakang gitu kan, terus tas di depan, HP ditaruh di depan, aku benar-benar nggak bawa apa-apa gitu, cuman bawa alat tulis doang gitu. Jadi ya gitu aja sih, aku nggak tahu juga kinerja detektornya itu seperti oh ya, detektor kebohongan kalau nggak salah itu namanya. Nggak tahu deh, intinya punya detektor apa gitu ya. Nah itu pun secara offline aja sampai segitunya gitu loh, apalagi ini semuanya full online yang tentunya menitik beratkan di kecanggihan teknologi kan, sama pengawasan di lewat webcam tadi kayak gitu. Jadi saran aku, udahlah kalian percaya diri sama diri kalian sendiri, kalian maksimalkan potensi dan persiapan yang kalian miliki, percaya diri aja sama kemampuan diri sendiri, kalian pasti bisa gitu ya. Nah, terus terkait dengan waktu pelaksanaannya. Nah, perlu diketahui nih, apalagi buat teman-teman di wilayah Indonesia Timur atau wilayah Indonesia Tengah, bahwa pelaksanaan ujian SIMAK UI itu mengikuti waktu Indonesia Barat kayak gitu. Yang mana untuk ekstensi UI itu adalah kan aku udah sempat nyinggung di video sebelumnya ya, ada TPA sama bahasa Inggris. Nah, TPA itu dimulai tank jam 8 sampai jam 10, bahasa Inggris dimulai tank jam 10.30 sampai jam 12. Saran aku jangan mepet kalian ngidupin laptop dan koneksinya, jangan mepet lah. Kalau mulai jam 8 ya jangan setengah 8 juga kali ngaktifinnya, nge-oninnya gitu kan. Jam 7 lah seenggak-enggaknya gitu. Orang pas aku offline gitu ya, itu aja ujian jam 8 gitu, aku berangkat dari rumah aja jam 6 itu, padahal rumahku Depok, cuman jarak 15 menit doang gitu. Apalagi ini online gitu kan, kita nggak tahu ya kalau di tengah-tengah nauzubillahnya itu ada masalah gangguan jaringan dan seterusnya kan. Apalagi ini kan pertama banget gitu ya, nggak ada tutorialnya gitu, jadinya lebih baik ya kalian prepare dari awal kayak gitu. Itu jadi ingat ya buat teman-teman yang di wilayah Indonesia Tengah dan wilayah Indonesia Timur, sesuaiin waktunya bahwa waktu untuk SIMAK itu adalah waktu Indonesia bagian Barat begitu. Nah, terus hal yang perlu kalian siapin adalah kalian harus di ruang khusus nih. Kalau misalnya di kamar kalian, ya udah kamar kalian kunci, jangan sampai ada orang masuk gitu.
Karena kalau ada orang masuk itu bakal ngedistract banget kayak gitu, ya gak sih? Nah, aku nggak tahu nih, apakah kebisingan itu juga diukur oleh si teknologinya si U itu, aku juga nggak tahu sih. Kebisingannya, misalnya sekian desibel itu masuk dalam pelanggaran, gresek-gresek kertas, suara-suara kertas gini, yang sekian desibel akan masuk pelanggaran, aku nggak tahu. Apakah sejauh itu atau nggak, aku nggak tahu ya. Yang jelas intinya, atau ada orang yang buka pintu atau apa, aku nggak tahu sih. Yang jelas pokoknya pastiin kalian ada di ruangan tersendiri, nggak ada siapa-siapa di situ, dan pastiin orang-orang rumah juga tahu kalau kalian tuh lagi ujian, jadi jangan diganggu. Pasti minta didoain kayak gitu. Oke ya. Nah, itu tadi kurang lebihnya tentang teknisnya.